Hai, balik lagi di channelnya Metric Beauty Salon. Kali ini aku ngevlognya nggak di salon tapi di rumah. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal untung nggak sih kalau kita ngasih harga smoothing ataupun kita ngomong harga smoothing aja lah ya. Harga smoothing tuh panjang pendek misalkan 100.000 atau 150.000. Keuntungannya dapat dari mana? Untung atau rugi? Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, di video kali ini aku mau bahas seperti yang aku kasih tahu ke kalian tadi. Kan banyak tuh salon-salon itu dia ngasih harga, kita bahas yang smoothing aja lah ya. Smoothing harga panjang pendek itu 150.000 atau 100 gitu, 100.000. Kira-kira untung nggak ya? Kok banyak? Ya nggak banyak sih sebenarnya, cuman beberapa salon itu berani kasih harga segitu. Apakah dia untung? Terus obat yang dipakai ini apa? Nah, kalian aku kasih tahu ya. Ini kita ngomong logikanya aja lah. Jadi aku ngevlog sambil aku pakai skincare rutin aku. Nih, kalau yang tanya pakai apa? Pakai SK2. Karena kalau sudah umur 30 ke atas tuh butuh ngilangin garis-garis halus. Nah, jadi gini. Banyak banget aku nemuin salon-salon yang ngasih harga itu sangat-sangat murah, dan menurutku itu harga yang tidak wajar. Karena apa? Semurah-murahnya obat-obatan maksudnya harga obat-obatan salon itu kita perlu yang namanya kalkulasi di mana itu kalkulasi bukan hanya sekedar obat, tapi kalkulasi listrik, biaya listrik, maksudnya air. Kalau memang kalian pakai air PDAM itu kan kalian harus bayar setiap bulannya. Dan yang ketiga adalah kalkulasi untuk gaji pegawai. Nah, dan yang keempat ini yang lain-lain. Kenapa aku bisa bilang harus kalkulasi seperti itu? Contohnya begini. Yang aku temuin nih ya, aku pernah nemuin nih harga smoothing panjang pendek 75.000. Harga smoothing panjang pendek 100.000, bahkan ada yang sampai 150.000 panjang pendek. Menurut saya itu tidak efektif sama sekali, bahkan cenderung tidak untung. Kenapa saya bilang tidak untung? Karena gini, harga obat, misalkan nih kita ambil patokan di harga 150 gitu aja lah ya. Harga obat 1 kilo di step 1 itu 150.000 misalkan. Nah, itu bukan mungkin lagi ya, sepengetahuan aku, bahkan yang aku sudah pakai, itu maksimal banget dipakai untuk rambutnya customer itu mentok di 4-5 orang. Itu mentok loh. Bahkan terkadang cuman bisa dipakai untuk 3 orang, bahkan 2 orang aja kalau itu rambutnya sangat-sangat tebal dan sangat panjang. Dan apalagi kalau kita ketemu tekstur rambut yang benar-benar dia ini nyerap obat. Nah, rambut yang nyerap obat itu yang seperti apa, nanti aku akan bikin video yang selanjutnya, maksudku vlog selanjutnya. Itu benar-benar nguras yang namanya obat. Nah, misalkan di harga 150.000 lah, tapi dia pasang tarif panjang pendek, aku ambil rata-ratanya misalkan 100.000 lah ya, panjang pendek 100.000. Nah, otomatis orang akan datang berbondong-bondong dong, dan kita punya tangan dan kita punya tenaga itu pasti ada yang namanya maksimal dan minimal. Dalam arti kadang ada capeknya, kadang ada fitnya, dan otomatis kalau kalian megang
smoothing terus menerus, itu kalah itu di tangan. Yang pertama, tangan itu kalian kayak kapal-kapalan gitu ya. Kalau sudah terlalu sering nyatok itu kayak kaku-kaku gimana gitu, dan tumpuan kaki pun juga sama, area sini pun sama gitu loh. Jadi hasilnya pun pasti tidak akan maksimal. Nah, perhitungannya seperti ini. Di harga 150.000 obat itu tadi ya, dengan panjang pendek 100.000, misalkan dia dapat customer yang rambutnya segini aja, otomatis dia ngabisin obatnya ya mungkin seperempat dari obat smoothing 1 kilo itu tadi ya, seperempat dari setengah. Itu kadang bisa lebih, rata-rata pasti lebih, kurang nggak mungkin lebih ya. Terus ini nih, kalian bagi dengan listrik. Jangan salah, watt listrik untuk salon itu rata-rata alat-alatnya itu yang dipakai untuk watt-watt besar peralatannya. Kalau dipakai untuk watt yang kecil itu kayak hair dryer gitu, lama keringnya, otomatis pakai yang dayanya ini tinggi. Di samping itu gaji pegawai, kalian gaji pegawai kalian itu 1 bulan berapa? Kalau kalian gaji pegawainya dalam arti seikhlasnya, otomatis kalian akan untung. Tapi yang namanya kita orang kerja secara profesional, kita tidak mungkin memberikan gaji itu seikhlasnya. Ini saya berbicara kapasitas salon saya loh ya. Kita menggaji pegawai otomatis harus selayak-layaknya gitu loh. Itu kan penuh dengan perhitungan. Di samping itu kalian nyatok itu 2 kali. Nyatok step pertama itu membutuhkan tenaga yang ekstra dan waktu yang ekstra. Otomatis kalian misalkan nih dalam 1 hari kalian punya pegawai 1 dan kalian sendiri, otomatis kalian mentok ngerjain masing-masing satu orang. Satu orang smoothing itu paling cepat dikerjakan itu 4 jam. 4 jam selesai. Bisa jadi lebihnya apa? Kalau kalian salon yang profit, dalam arti salon yang produktif, nggak mungkin dong kalian ini yang namanya ngerjain smoothing aja. Ada orang potong rambut, otomatis potong rambut tidak mungkin kalian suruh nunggu lagi, langsung kalian potong, dan itu kan makan waktu otomatis kalian megang customer itu nggak bisa banyak, dan otomatis keuntungan kalian itu juga berkurangnya gimana, kalian nggak akan dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apanya itu gini, kalian juga harus pertimbangkan dalam arti itu gini loh, tenaga kalian. Kita itu kerja jasa otomatis yang namanya kita kerja jasa itu yang dihargain adalah kita ini loh. Kalian buka harga berapa orang berani bayar, ya itu harga kamu gitu loh. Tapi kalau kalian buka harganya misalkan untuk hanya sekedar salon rame, ya memang salon kalian rame, tapi nanti setelah kalian total kalian mau beli obat lagi nggak bisa kebeli. Karena apa? Terlalu murah dan tanpa perhitungan. Kalau hanya sekedar kalian misalkan iri dengan salon-salon yang lain dengan kok sangat rame dan lain-lain, kalian harus mengkaji dulu jam terbangnya dia seperti apa. Otomatis kalau orang sudah punya jam terbang itu kan dia punya langganan-langganan sendiri. Terkadang orang kalau sudah dipegang A, otomatis maunya itu. Kalau pemain baru, otomatis kan kalian jangan yang ngikutin yang seperti itu. Jangan terlalu melihat yang ke atas, harus lihat yang benar-benar fokus di depan aja. Supaya apa? Supaya kalian ini dapat yang namanya 1 jam terbang yang tinggi. Yang keduanya itu kalian bisa menentukan harga kalian itu loh di sini, di rate ini. Jangan terlalu dimurah-murahin, karena apa? Nanti yang susah kalian sendiri. Uangnya itu susah banget yang namanya muter, akan habisnya itu habis buat bayar listrik, buat bayar pegawai. Yang namanya manusia, kalian buka usaha otomatis kalian kan pengen yang namanya untuk memanjakan diri dengan hasil kerja kalian, beli ini beli itu, dan akhirnya uang nggak akan bisa muter, dan pasti akhirnya jatuhnya akan rugi. Dan rugi, kenapa aku bisa bilang rugi? Ruginya kelihatan dari mana? Dari salon kalian yang susah berkembang.
Nah, salon berkembang itu salon yang benar-benar memikirkan yang namanya untung dan rugi, itu sudah pasti. Kalkulasinya itu harus benar-benar gitu loh. Terkadang aku pernah, bahkan aku bukan hampir lagi, memang kenal sama orang itu gitu, ngasih harga yang benar-benar hancur-hancuran. Itu sama aja dengan menghancurkan salon lain kalau kita menilai secara attitude. Tapi kalau dia cara kerjanya seperti itu, dan yang saya lihat adalah salonnya tidak berkembang, salonnya ya itu aja gitu loh. Karena aku nemuin itu dia ngambil apa namanya, ibarat kata itu kayak bahasa Jawanya itu nempil lah ya, nempil kayak obat-obatan beli di aku, sedangkan aku kan urusannya kayak beli obat-obatan segala macam itu langsung ke saya, ke salesnya langsung, sales produk itu langsung, otomatis aku ngambil dalam jumlah besar kartonan kayak gitu. Dia nempel tuh cuman satu gitu loh, karena aku ngelihat sendiri ya, nempil cuman 1 kilo aja, 1 kilo aja, dengan dia jual, kalau aku nggak salah ingat itu di 75.000 untuk smoothing rambut. Aku sampai mikir, aku yang pemain lama gitu, aku mikir untung dari mana. Kita juga harus mengkaji seperti itu. Jangan kalian sebagai customer itu hanya sekedar merabanya itu yang harga murah. Kalian tidak pernah tahu nanti dicampurin apa gitu loh. Rata-rata sih ya, kalau untuk yang smoothing harga-harga murah gitu, panjang pendek sekian itu ya maaf, bukan saya ini terlalu bagaimana ya, atau membocorkan rahasia kalian, bukan juga enggak, cuman kalian harus lebih kalkulasi lagi. Karena kita kerja itu kalau mau awet banget itu kita harus jujur. Yang pertama itu, terserah orang mau anggap lu punya salon mahal, lu ini nggak bisa ditawar dan lain-lain. Karena apa? Kalau kerja harus dikalkulasi benar-benar. Kita kerja, kita bukan sedekah itu urusan lain. Tapi kalau soal pekerjaan itu harus profesional ya. Rata-rata obat smoothing itu kebanyakan dicampurin sama air. Contohnya gini, ini obat smoothing 1 kilo, kita campur air segini aja, dia ngembangnya segini, dan itu dipakai di rambut sebenarnya kurang bisa, tapi hasilnya kurang maksimalnya seperti apa? Jatuhnya itu kadang bisa cepat balik rambutnya, cepat baliknya itu kayak masih rambut seperti rambut awal, kayak keriting kayak gitu-gitu. Terkadang juga rata-rata sih yang ini dicampurin sama air, rata-ratanya loh ya. Tapi terkadang ada beberapa yang obat smoothing itu dicampur dengan hair mask, itu tidak masalah, itu beda ya. Itu beda dengan yang smoothing yang murah-murah, itu justru malah untuk rambut-rambut tertentu itu jatuhnya akan lebih bagus. Tapi kembali lagi loh ya, tergantung jenis rambutnya, permasalahannya apa, kerusakannya apa, kayak begitu. Jadi kalau kalian nemuin yang harganya sangat murah sekali, kita harus benar-benar kalkulasi dulu, kita harus mengkaji, kita harus lihat dulu. Dan buat salon-salon yang kalian kasih harga murah itu, kalian juga harus pikirkan dulu. Jangan hanya sekedar di masa pandemi ini gimana, kalau nggak rame, nggak ada pendapatan, mau nggak mau harus harga hancur-hancuran gini. Memang semua orang mengalami situasi yang sama, tapi jangan sampai kalian menyusahkan diri kalian sendiri gitu loh. Kalian kerja ini nggak akan dapat apa-apa gitu loh, nggak akan yang namanya kalian bisa salonnya berkembang. Hanya sekedar kalian numpang lewat, oh iya di sana ini harganya murah sekian misalkan gitu. Oke kalian dapat customer lagi misalkan, tapi kalian hanya dapat capek, bukan dapat cuan gitu loh. Kita kan harus pikir juga, kita kerja cari untung, cari duit, asal customer mau, cocok dengan harganya, bungkus kerjain. Kalau kalian kerja tapi cuman gak dapet apa-apa, lebih baik tidur. Gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar mengkaji benar ya, buat salon-salon yang terkadang tanya sama aku soal price list harga dan lain-lain, harus benar-benar dipikir.
Jangan asal rame, karena apa-apa sekarang itu mahal. Meskipun pandemi gini, harga obat itu juga tidak turun sayang, harganya justru malah meroket. Aku bilang kayak begini karena aku sudah mengalami gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar mengerti. Mengertinya bukan hanya sekedar mengerti apa yang kalian kerjakan, tapi mengerti juga soal manajemen. Manajemen gak usah yang terlalu ruwet-ruwet, yang standar-standar aja lah. Supaya apa? Kalian punya salon juga berkembang, kalian profitnya bagus, bisa beli ini, bisa beli itu. Kalau hanya cuman sekedar kata-kata, semoga aku bisa seperti kakak ini sukses, ya cuma sekedar kata-kata, cuma sekedar wacana aja, tapi prakteknya beda. Jadi kita usaha itu harus benar-benar ada yang namanya ini harga diri kalian gitu loh. Harga kamu sekian. Orang memang kalau memang secara kalkulasi itu nggak bisa dikurangi, ya jangan dikurangin. Karena apa, nanti kalian ngerjain pun nggak akan, ibarat kata itu nggak akan maksimal. Karena apa, kalian akan perang batin sendiri. Orang ini suka nawar ini ya, jadi ngerjain tuh kadang itu asal gitu loh. Jadi lebih baik itu kalian bekerjalah sesuai dengan perhitungan kalian, jangan sesuai dengan perhitungan orang lain atau perhitungan customer. Nah, buat customer ya kalau nawar ya jangan kebangetan, karena kita pakai tenaga manusia yang manual, kita catok satu persatu, per helai itu membutuhkan tenaga yang ekstra loh. Tanganku aja sampai kapalan nih, tangan di sini, belum lagi di sini tuh, itu bener-bener ekstra banget kalau nyatok rambut tuh ya. Makanya dari itu buat kalian lebih inilah ya, lebih menghargai diri kalian sendiri, karena harga diri kalian yang menentukan ya kalian sendiri gitu loh. Coba kalian lihat, kenapa beberapa orang kalau misalkan dikasih harga mahal atau bagaimanapun, kalau memang dia sudah cocok, dia sudah terbiasa kalian pegang, ya udah, kalian ngucap harga berapapun is okay gitu loh, yaitu harga kalian gitu loh. Tapi ya kembali lagi, kalian punya perhitungan sendiri, kalian punya manajemen sendiri. Kalau manajemen saya ya seperti itu, nilai saya yang menentukan adalah saya, tapi kembali lagi kalkulasi 4 macam ini tadi, harga, tenaga, dan lain-lain seperti yang aku sebutin tadi. Itu aja yang mau aku bagiin sama kalian. Nanti aku akan kasih tahu jenis-jenis rambut yang makan obat itu yang seperti apa, tapi aku nggak janji karena terkadang itu customer itu rambutnya beda-beda, giliran waktunya dapet yang sesuai yang aku mau, tema yang aku mau, salonku lagi bener-bener full dan aku nggak bisa nge-record. Mungkin hanya sekedar kita bicara-bicara seperti ini aja dan aku kasih gambar-gambar aja nanti ya. Jadi itu aja yang mau aku sampaikan buat kalian. Jadi jangan mudah kemakan harga panjang pendek rambut ya. Soalnya kalau udah over banget salon dengan harga yang murah meriah, otomatis kalian dipegangnya nanti. Terkadang waktu nyebutnya juga telat-telat, akhirnya rambut kalian hancur banget ya. Kalian harus hati-hati sekali, bener-bener, karena yang perlu dirawat bukan cuma muka doang, rambut juga. Sekali rambut udah kejadian kebotakan, kerontokan dan lain-lain, muka kalian ini jadinya beda. Coba kalau rambut kalian itu benar-benar sehat, keurus banget, misalkan di treatment apapun dan hasilnya ini bagus, otomatis muka kalian juga ikut bagus. Jadi antara muka sama rambut itu berhubungan sayang. Jadi buat kalian juga yang sering perawatan maksudku sering treatment apapun di salon,
Smoothing warna ataupun yang lain-lain harus kalian jaga juga, harus dirawat, karena harga Creambath lebih murah daripada harga smoothing. Itu aja, terima kasih buat kalian yang udah nonton.